di-set ke hitam putih maupun ke tipe yang berwarna. Ya. Jadi ada luminance, informasi grayscale, kemudian hue dan saturation. YIQ. Nah ini rumusnya. Jadi dari RGB ke NTSC itu kita bisa menggunakan persamaan ini. Ini sebenarnya sama saja dengan persamaan kalau kita tuliskan perkalian matriks itu adalah Y itu sama dengan 0,299 R ditambah dengan 0,587 J ditambah dengan 0,114 B. Ya. Kemudian I itu sama dengan 0,596 R ditambah dan seterusnya. Jadi kita dapatkan Y, I, dan Q. Ya, jadi I itu tadi 0,596 dikurangi 0,274 G harus dikurangi dengan 0,322. Kemudian juga Q itu 0,21 ini dikurangi ini ditambah dengan. Ini maksudnya yang kedua ini apa? Ini kalau kita sudah dapatkan bentuk NTSC, kemudian kita mau kembalikan ke RGB, ini rumusnya menggunakan atau transformasinya menggunakan rumus ini. Kita lihat ya, kita coba. Saya akan rubah ini menjadi RGB NTSC. Sama saja ya. Jadi kalau saya mau rubah NTSC kan di sini kita sebut komponennya ada Y, I, luminance, Y, I itu U-nya. Kemudian Q-nya adalah saturation. YIQ. Y, I, Q. Nah, nanti tinggal kita rubah. Ini nggak perlu. Ini kita bisa hapus. Nah, ini bisa kita ganti namanya menjadi NTSC. Nanti kita lihat ring-nya bagaimana. Apakah kita memerlukan ini kita tutup aja dulu. Ini kita lihat NTSC. Ya. Nah, sekarang kita ganti transformasinya sesuai dengan ini. Sesuai dengan rumus ini. Jadi 0,299 dikalikan 0,587 dikalikan 0,144 ya. Kemudian 0,596 dikalikan min ya, jangan lupa min 0,274 min 0,274 lalu min 0,322 min 0,322 oke. Kemudian sedangkan Q-nya adalah 0,211 dikalikan minus 0,523 minus 0,523 kemudian 0,31 ya. Ini kita lihat bagaimana hasilnya. Oh ini salah ya.
kan sudah ganti Y, I, Q. Kalau tadi kan X, Y, Z. Nah, ini bentuk transformasinya. Kita lihat NTSC itu dia sudah dalam bentuk ini bisa kita rubah langsung menjadi UIN 8. Sorry, UIN 8. Ini kalau kita jadikan bentuk UIN 8 dan menjadi seperti ini. Ya. Karena ini hasil NTSC-nya adalah ini. Ini nilainya berbeda. Mau nilainya berbeda, berarti harus kita sama saja. Kita lihat NTSC-nya. Ini nilai. Ya, nilai NTSC-nya. Ya. Kita merubah Oke. Sekarang kita lihat ini adalah NTSC. Sekarang yang berikutnya adalah YCBCR color space. Ini prinsipnya bersama ya. YCBCR color space itu dia 3 komponen warna, Y itu luminan. Luminan itu sama dengan intensitas. Ya. CB itu adalah beda nilai referensi dengan nilai komponen blue, dia kebiru-biruan, red itu kemerah-merahan. Rumusnya ini. Kita bisa langsung coba. Ya, di sini saya sudah punya. Enggak salah ya. Sama. Saya mau mencoba yang YCBCR. YCBCR. Ini rumusnya kita masukkan sama. Masing-masing kita rubah menjadi gray, lalu kita gabungkan. Nah, ini saya menampilkan komponen warna Y, CB, dan CR. Ini hasil komponen Y, CB, CR. Kalau dilihat di sini, CB itu kebiruan, ya, kemudian CR itu kemerahan. Intinya komponen yang dominan warna merahnya dan dominan warna kebiruannya itu akan kelihatan. Ini YCBCR, ini komponen Y,
Ini komponen CB, ini komponen C. Itu caranya hampir sama ya. Kemudian CMY color space itu sebenarnya yang kita biasa gunakan di printer ya. Rumusnya hanya mengurangkan antara satu karena dia adalah komponen warna utama tapi yang kebalikan dari RGB. Jadi cukup seperti ini. CMY kita lihat ada nggak ya? Nah ini CMY jadi seperti ini. Nah ini gambar asli, ini gambar hasil CMY. Yang berikutnya KL color space, Terhoeven-Loew color space. Ini merupakan transformasi citra ke suatu basis ortogonal. Ditemukan oleh Tomanwick, Langlet, dan Loesch ya, tahun 2003. Ini cukup baru ya, jadi ini komponen warna yang baru, di mana dia ada 3 komponen warna, K1, K2, K3. K1 itu intensitas, K2 itu adalah kekontrasan antara red dan blue, K3 adalah kekontrasan antara green dan purple. Ini rumusnya. Ya, kita lihat contohnya. Ini menampilkan kita lihat yang ini intensitas ya, kemudian ini untuk K2-nya adalah komponen red blue contrast, sedangkan K3-nya ini komponen green purple contrast. Oke. Ini ya sebenarnya bisa saja kita gabungkan dulu masing-masing. Sebelum kita add ya. Apakah sama saja sih? Ya. Ini tadi tidak ada normalisasi sebelumnya, nah sekarang kita normalisasikan. Sehingga hasilnya menjadi ini adalah komponen warna yang disebut dengan KL, Terhoeven-Loew. Oke. Yang berikutnya adalah HSV. HSV ini ruang warna yang disebut dengan ruang warna non simetris ya. Kalian pasti sudah pernah dijelaskan di sini di materi grafis ya. Saya hanya ingin menjelaskan saja cara untuk merubahnya dari RGB ke HSV. Itu caranya seperti ini rumusnya. Jadi H itu kita ambil, kita menggunakan rumus yang nomor 1 kalau nilai maksimum dari RG dan B-nya itu adalah R. Tapi kalau yang nilai terbesarnya ada di G, kita menggunakan nomor 2. Kalau yang terbesarnya B, kita dapatkan nomor 3. Itu untuk H, untuk S-nya, rumusnya adalah distance dibagi nilai maksimumnya.
Maksimum itu maksudnya nilai max antara R, G, dan B. Ya. Lalu kalau V itu adalah nilai value diperoleh dari nilai yang maksimum. Itu HSV. Kita lihat HSV, LGB to HSV itu sama saja. Nah ini. Nah ini untuk menentukan H, itu tadi ada 3, kalau maksimumnya yang mana? Karena kita lihat nilai maksimumnya pada R, ada G atau B. Ini kemudian untuk menentukan nilai S-nya, delta itu nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Kemudian V-nya itu adalah nilai maksimum. Kita lihat nilai F-nya. Ini nilai F-nya, ini harus kita normalisasikan untuk bisa kita tampilkan. Saya akan mengcopy dari ini tadi. Nah, kita normalkan. HS maksudnya S ya, kita ulang lagi. Ini hasil dari transformasi ruang warna RGB ke HSV. Ruang warna RGB ke HSV. MATLAB itu juga sebenarnya sudah menyediakan fungsi untuk merubah dari ruang warna RGB ke HSV. Jadi dia sudah ada fungsinya. Saya coba saja ini juga sama dengan OA. Ya, ini adalah komponen dari ruang warna RGB to HSV dengan menggunakan fungsi yang ada di MATLAB. Sebenarnya tidak terlalu beda ya. Hanya di sini labeling warnanya saja yang berbeda. Kemudian sekarang kita akan implementasikan ke segmentasi warna. Jadi sebenarnya untuk ruang warna ini tujuannya apa? Ini untuk